Pertama kami angkat berdua. Pas nurunkannya aku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Deviasi Sosial, Diferensiasi Sosial, dan Masalah-masalah Sosial. Pengertian deviasi sosial yaitu penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari kebiasaan atau adat masyarakat. Menurut Kartini Kartono pada tahun 2007, pengertian deviasi atau penyimpangan merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan populasi. Bentuk-bentuk deviasi yaitu deviasi sosial dilihat dari kadar penyimpangannya terbagi menjadi dua, yaitu deviasi primer disebut sebagai penyimpangan ringan. Para pelaku penyimpangan ini umumnya tidak menyadari bahwa dirinya melakukan penyimpangan. Penyimpangan primer dilakukan secara terus-menerus dan pada umumnya tidak begitu merugikan orang lain, misalnya mabuk saat pesta, mencoret-coret tembok tetangga, ataupun balapan liar di jalanan. Kedua, deviasi sekunder. Penyimpangan sekunder ini disebut juga penyimpangan berat. Umumnya perilaku penyimpangan dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang dan terus-menerus meskipun pelakunya sudah dikenai sanksi, seperti tindakan kriminal, pembunuhan, perampokan, pencurian. Penyimpangan jenis ini sangat merugikan orang lain sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi hukum atau pidana. Sifat-sifat deviasi. Penyimpangan atau deviasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu deviasi bersifat positif. Penyimpangan yang bersifat positif merupakan suatu bentuk penyimpangan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, tapi mempunyai dampak positif terhadap dirinya maupun masyarakat. Penyimpangan ini memberikan unsur inovatif dan kreatif sehingga dapat diterima oleh masyarakat meskipun caranya masih belum umum atau penyimpangan dari norma yang berlaku. Misalnya, pada masyarakat yang masih tradisional, perempuan yang melakukan aktivitas atau menjalin profesi yang umum dilakukan oleh laki-laki seperti berkarir di bidang politik, menjadi pembalap, sopir taksi, anggota militer, dan lain-lain, oleh sebagian orang masih dianggap tabu. Dua, deviasi bersifat negatif. Penyimpangan yang bersifat negatif merupakan penyimpangan yang cenderung mengarah pada tindakan yang dipandang rendah, berdampak buruk, serta merugikan bagi pelaku dan juga masyarakat. Bobot penyimpangan negatif dapat dilihat dari norma-norma atau nilai-nilai yang telah dilanggar. Pelanggaran terhadap norma-norma kesopanan dinilai lebih ringan dibanding pelanggaran terhadap norma hukum. Contohnya, penyimpangan yang bersifat negatif adalah membolos, pembunuhan, pencurian, korupsi, dan sebagainya. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya deviasi itu menurut James W. van der Zanden adalah sebagai berikut. 1. Longgar dan tidak adanya nilai dan norma. Kedua, sosialisasi yang tidak sempurna. Yang ketiga, sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Menurut Kasser Lambros, penyimpangan sosial disebabkan oleh faktor yaitu 1. Faktor biologis, 2. Psikologis, 3. sosiologis. Dan dampak deviasi sosial yaitu dampak penyimpanan sosial terhadap individu. A. Dikucilkan, terganggunya perkembangan jiwa. 3. Rasa bersalah. Dampak penyimpangan sosial terhadap masyarakat yaitu memudarnya nilai dan norma, terganggunya keseimbangan sosial. Di pinggir gua ada ya. Pakai lampu motor nggak nampak, tadi jalannya nampak deh pakai lampu motor. Masuk ke bab 2 yaitu pengertian
diferensiasi sosial. Lama nggak apa-apa dia. Diferensiasi sosial adalah bentuk lapisan tetapi tidak ada tingkatan tinggi atau rendahnya kelas sosial di dalam masyarakat. Nih masuk akhir. Diferensiasi sosial merupakan bentuk dari struktur sosial yang bersifat horizontal. Jadi itu ada pemanas. Diferensiasi sosial memiliki 3 ciri-ciri, yaitu ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial dalam masyarakat berdasarkan perbedaan ras, agama, jenis kelamin, profesi, klan, dan suku bangsa. Diferensiasi sosial merupakan perbedaan seseorang dilihat dari suku bangsa, ras, agama, klan, dan sebagainya. Itu model lama tuh. Pada intinya, hal-hal yang terdapat dalam diferensiasi itu tidak terdapat tingkatan-tingkatan. Namun yang membedakan satu individu dengan individu lainnya adalah sesuatu yang biasanya telah ia bawa sejak lahir. Contoh bentuk diferensiasi sosial yaitu ras. Ras adalah kategori individu yang secara turun-temurun memiliki ciri fisik dan biologis tertentu. Manusia di dunia pasti memiliki perbedaan fisik seperti warna kulit, bentuk hidung, bentuk rambut, dan sebagainya antara manusia lainnya di muka bumi. Kedua, etnis atau suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan sosial yang lain karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar, Tapi yang ada kamera. umum, berkaitan dengan asal-usul dan tempat serta kebudayaannya. 3. Klan. Klan dalam suatu kelompok kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat dengan menarik garis keturunan secara unilateral. Keempat, agama. Menurut Emil Durkheim, agama adalah sebagai suatu sistem terpadu mengenai kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci dan menyatukan semua pengikutnya ke dalam suatu komunitas moral yang disebut umat. Yang kelima, gender atau jenis kelamin adalah pembedaan jenis kelamin antara wanita dan pria. Orang-orang terdahulu sering mengungkapkan untuk apa wanita sekolah tinggi, nanti paling di dapur juga kerjaannya. Anggapan tersebut sekarang sudah berubah. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan globalisasi yang membuat wanita dapat turun serta dalam pembangunan ekonomi di suatu negara. Yang terakhir, masalah-masalah sosial. Pengertian masalah sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah berarti sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Masalah merupakan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih situasi yang membingungkan. Umumnya, masalah didasari ada saat merasakan bahwa keadaan yang ia hadapi tak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosial berarti segala sesuatu yang berkenan dengan masyarakat. Sosial merupakan segala sesuatu perilaku manusia yang menggambarkan hubungan non-individualis. Istilah tersebut sering dibandingkan dengan cabang-cabang kehidupan manusia dan masyarakat dimanapun. Pengertian sosial ini merujuk pada hubungan-hubungan manusia dengan organisasi untuk mengembangkan diri. Penyebab masalah sosial. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Penyebab masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor, yaitu 1. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya masalah sosial. Krisis global dan PHK mulai terjadi di berbagai tempat dan dapat memicu tindak kriminal. Masalah tersebut didorong adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, misalnya pengangguran, anak jalanan, dan lain-lain. Kedua, faktor budaya. Masalah sosial disebabkan oleh faktor budaya, dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan nilai, norma, dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat, seperti heterogen atau multikultural. Contoh ini seperti kenakalan remaja, konflik antar suku,
diskriminasi gender, dan bahkan pengakuan hak milik kebudayaan lintas negara. Ketiga, faktor biologis. Masalah ini dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian dengan keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat, seperti adanya wabah penyakit menular, virus penyakit baru, dan makanan beracun. 4. Faktor psikologis. Aku salut yang gua orang. Aliran sesat banyak terjadi di Indonesia dan meresahkan masyarakat walaupun sudah banyak yang ditangkap dan dibubarkan. Tetapi aliran sesat masih bermunculan di masyarakat sampai saat ini. Selain aliran sesat, faktor psikologis yang menjadi faktor timbulnya masalah sosial yaitu sakit jiwa, lemah ingatan, sukar menyesuaikan diri, dan lain-lain. Nangis dia, entah dia revisi entah nggak lewat. Tapi Jenis-jenis masalah sosial. revisi 1. bentar-bentar. Masalah sosial akibat faktor ekonomi. Pas lihat aku kan kayak gini dia. 2. Masalah sosial akibat faktor biologis. 3. Masalah sosial akibat faktor kebudayaan. Itu di situ dosen 2 orang. Kemudian masalah-masalah sosial dalam lingkungan sekitar, yaitu 1. Masalah dalam lingkup lokal adalah masalah yang dialami oleh seorang dalam interaksinya dengan masyarakat. Masalah-masalah sosial ini berupa kemiskinan, masalah keluarga, pengangguran, Dia kayak gini. pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, kejahatan atau kriminalitas. Ya, dia di tengah itu posisinya. Dosen di samping. Baiklah, cukup sekian presentase makalah dari kami. Lebih dan kurang terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kita diwajibkan